bersatu, wujudkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ikrar kita bersama. Jember, Jember, kota Jember, kita dibesarkan jadi orang kuat. Kami siap berkorban sepenuh jiwa raga, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember. Jember, Jember, kota Jember, marilah kita bersatu, bebaskan kemiskinan, belenggu penderitaan, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember, satu jiwaku kota Jember, satu semangatku kota Jember. Wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Jember, yang kami hormati PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Diskom Info atau yang mewakili, yang kami hormati pula Direktur Rumah Sakit Dr. Supandi Jember, para wakil direktur, seluruh pejabat struktural dan fungsional Rumah Sakit Dr. Supandi Jember, serta yang kami muliakan narasumber dan peserta webinar pada hari ini. Selamat bergabung dengan kami di kegiatan ilmiah yang akan berlangsung sampai dengan siang nanti. Mengamati acara pada pagi hari ini, patutlah kiranya terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada hari ini bertepatan dengan hari Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022, kita bersama-sama hadir di forum ini yang untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa, meskipun harus terlaksana secara online dengan pokok bahasan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya pada anak dan apa yang perlu diwaspadai bagi masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, agar acara dapat berlangsung dengan lancar, sejenak marilah kita menundukkan kepala berdoa bersama-sama yang akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Faiz. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyah wal mu'afata fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mahruma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ya rabban nas ishfi anta syafi ishfi mardana shifaan la yughadiru bi saqaman. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma atim lana bil khair yassir umurana umur dunya wal akhirah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bisiri asrul Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, memasuki jenjang acara yang berikutnya, yaitu laporan yang akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Dr. Supandi Jember. Kepada yang terhormat Dr. Hendro Sulistiono MMMKes, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Bupati Jember, Bapak Insinyur Haji Hendi Iswanto, STIPU. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Kesehatan, dari Kominfo, Dr. Gebiar sebagai narasumber dan sebagai pejabat struktural, dan tentunya seluruh peserta webinar yang saya muliakan. Bapak Bupati, dapat kami laporkan, syukur alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu dan berkumpul dengan hampir 470 peserta, Bapak. Di mana peserta ini adalah seluruh warga masyarakat se-Kabupaten Jember yang saat ini mengikuti kita di dalam HP maupun laptop masing-masing. Salam dan salam tentunya Bapak Ibu senantiasa kita curahkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Bapak Bupati, latar belakang kegiatan ini dikarenakan begitu besarnya informasi yang simpang siur di media sosial maupun di masyarakat terkait dengan merebaknya hepatitis akut dengan penyebab yang tidak jelas. Dan tentunya hal ini akan membahayakan apabila masyarakat tidak menerima informasi secara tepat dari ahlinya. Untuk itu, perkenankan Bapak Bupati, hari ini kami dari Rumah Sakit Dr. Supandi akan disampaikan oleh Dr. Gebiar, spesialis anak, untuk menyampaikan secara pasti apa sebenarnya dan kira-kira penyebabnya, dan serta bagaimana cara mencegah supaya tidak terkena hepatitis akut dengan tanpa penyebab. Sasaran yang kami lakukan adalah seluruh masyarakat Kabupaten Jember dengan cara menyebar link Zoom ini melalui kecamatan, puskesmas, dan desa-desa. Dan syukur alhamdulillah terus bergerak, hampir seluruh kabupaten, seluruh masyarakat Jember mengikuti acara ini. Dan tentunya mohon perkenan Bapak Bupati untuk bisa membuka acara ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Izin terakhir menyampaikan pantun, Bapak. Sebelum ditagih. Ada acar di dalam guci. Guci cantik disimpan di dalam lemari. Saya doakan peserta webinar banyak rezeki, bisa digunakan untuk naik haji. Satu lagi Bapak. Ke Jember naik kereta api. Jangan lupa beli tape yang manis. Sungguh bangga dan bahagia masyarakat Jember memiliki Bapak Hendi, karena kelas 3 rumah sakit sekarang sudah gratis. Demikian Bapak, terima kasih. Sungguh merana, sungguh ditinggal kekasih sangat merana. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari, mohon maaf, Bapak Ibu hadirin seluruh peserta webinar yang kami muliakan. Acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan webinar oleh Bupati Jember. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Hendi Iswanto STIPU, disilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pagi hari ini masih diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang kami muliakan teman-teman OPD sekarang mungkin yang ikut ya. Dan juga yang terhormat Direktur Rumah Sakit Dr. Subandi, Bapak Dr. Hendro Sustion, dan juga yang terhormat Dr. Gebiar, juga yang terhormat teman-teman dokter seluruh jajaran di Rumah Sakit Dr. Subandi, juga yang terhormat teman-teman Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kades, yang mengikuti webinar pagi hari ini. Juga tak lupa yang sangat kami banggakan, kami cintai, teman-teman Kepala Puskesmas Kabupaten Jember. Saya sangat bahagia pagi hari ini dapat undangan untuk membuka webinar ini. Kebahagiaan saya terus terang saja, inilah fungsi dari adanya rumah sakit daerah. Rumah sakit daerah kemarin pada saat J Pasti Keren launching terhadap K3 periksa kesehatan gratis di alun-alun, kami sampaikan bahwa rumah sakit daerah itu milik masyarakat Jember termasuk puskesmas. Artinya hari ini Rumah Sakit Dr. Subandi mempunyai satu semangat untuk mempunyai rasa tanggung jawab, merasa bertanggung jawab terhadap masyarakat Jember. Inilah kegunaannya masyarakat Jember memiliki rumah sakit daerah ini. Adanya informasi tentang hepatitis akut yang katanya WHO belum tahu penyebabnya. Tentunya masyarakat Jember insya Allah mungkin hanya 1-2-3% saja yang tahu tentang itu. Namun kami yakin dokterlah banyak yang tahu. Nah, hari ini diadakan webinar, kawan-kawan, Bapak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, semua masyarakat ikut serta. Tujuannya adalah panjenengan semua OPD harus meneruskan ini kepada masyarakat di bawahnya. Dan ini adalah bukti nyata manfaat adanya rumah sakit daerah, manfaat adanya puskesmas untuk meneruskan bagaimana menjaga kesehatan rakyatnya, masyarakatnya. Dan ini saya atas nama Pemkab Jember, atas nama Bupati memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr. Hendro dan Rumah Sakit Dr. Subandi. Dan ini saya berharap karena yang namanya ilmu pengetahuan atau informasi tidak harus hanya Rumah Sakit Dr. Subandi saja yang membuat kegiatan seperti ini. Silakan rumah sakit yang lain seperti Kalisat, Balung, bahkan puskesmas sekalipun, apabila terjadi sesuatu di wilayahnya terjadi sesuatu, silakan puskesmas mengadakan seperti ini juga, khusus untuk wilayah itu. Mungkin ada studi kasus persoalan penyakit di wilayah desa itu sendiri. Kenapa tidak? Gitu ya, kenapa tidak? Dan ini sekarang diinisiasi oleh Rumah Sakit Dr. Subandi. Saya sangat bangga dan itulah yang saya terharu dan senang. Saya bahagia sekali dan terima kasih Dr. Hendro dan terima kasih seluruh jajaran Rumah Sakit Dr. Subandi. Yang kedua, tentang hepatitis akut. Tentang hepatitis akut ini tentunya Dr. Gebiar yang memahami, yang expert di dalam bidang itu, dengan kondisi WHO menyampaikan tidak ada penyebabnya. Tentunya ini tidak bisa dilihat sekedar informasi. Namun demikian kita wajib memberikan satu ikhtiar yang lebih, Pak. Yang namanya penyakit ini ada mau tidak ada. Begitu ada webinar ini adalah satu informasi yang luar biasa yang wajib semua masyarakat tahu. Tentunya sekarang ini diundang dari Kominfo ya, dari kesehatan. Kita bukan hanya sebagai pendengar webinar saja, Bapak. Tapi tolong teruskan di bagian UPD masing-masing. Kita kolaborasikan informasi yang dari Rumah Sakit Dr. Subandi ini, kita teruskan ke masyarakat Jember yang jumlahnya 2,5 juta ini.
Tidak mungkin Rumah Sakit Dr. Sumbandi bekerja sendirian. Tapi dengan inisiasi ini, gayung bersambut. Bukan hanya Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, melihat mendengarkan, habis itu pulang diam saja. Tidak. Silakan teruskan ini ilmu, kumpulkan masyarakat masing-masing di wilayah masing-masing, sejangkau kemampuan Lurah, Kades, dan Camat untuk dilakukan sosialisasi. Karena masyarakat kita saat ini kita tahu semua hampir sekitar 70% itu adalah di pedesaan. Hepatitis akut, kalau saya baca literasi, itu penyebabnya bermacam-macam. Karena mungkin karena kesehatan kotor ya, makanan yang tidak bersih. Dan itu kan sakitnya orang yang di pinggir, di bawah, banyak saudara kita yang masih memerlukan edukasi seperti hal itu, bahwa kalau ini makan ini, kalau tidak begini akan terjadi seperti ini. Dan itu dokter lah yang bisa menyampaikan itu kepada masyarakat. Hari ini para pemangku pejabatan, ya, para wakil-wakil masyarakat, Pak Kades adalah wakil masyarakat, Pak Lurah, Pak Camat, teman-teman Puskesmas, ini adalah wakil yang ada di daerah. Tentunya ada satu edukasi hari ini, webinar ini tujuannya untuk itu. Lanjutkan setelah selesai webinar ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya para dokter yang saat kami muliakan, COVID sedang masih berjalan. Ya, usaha kemarin seperti penanganan COVID, vaksin ini luar biasa di Jember. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hepatitis akut juga kami harap bisa diperlakukan yang sama untuk melakukan sosialisasi. Untuk langkah pencegahan lebih bagus daripada ini sudah terjadi kemana-mana. Dan alhamdulillah hari ini ada 470 yang mengikuti webinar ini. Dan ini kalau maksimal betul-betul ini bisa meneruskan hasil webinar ini kepada masyarakat, insya Allah semuanya akan bisa, ikhtiar ini bisa tercapai. Dan insya Allah hepatitis, dan alhamdulillah hari ini masih belum ada kasus ya dokter ya, belum ada kasus, insya Allah tidak ada kasus semua. Tapi tidak ada kasus ini, yang namanya penyakit hepatitis akut belum diketahui obatnya, belum diketahui penyakitnya, penyebabnya, justru ini harus kita waspada, Dan saya minta nanti ke Kominfo, sampaikan kepada teman-teman dari Dinas Pendidikan, ya, Dinas Pendidikan, para orang tua yang masih PAUD ya, anak sekolah PAUD, dan itu ribuan anak gitu ya. Ribuan anak untuk dikumpulkan nanti supaya mereka orang tuanya dan anaknya juga, supaya, tapi yang penting orang tuanya dulu diberitahu bagaimana apa yang persoalan-persoalan tentang jangan sampai anaknya terjangkit kena penyakit hepatitis akut. Diadakan di sekolah-sekolah Pak ya. Diadakan nanti kalau tidak bisa menjelaskan minta bantuan dokter-dokter di Puskesmas. Minta tolong teman-teman dokter di Puskesmas, mungkin sebentar lagi ada program untuk berikan satu edukasi sebentar saja, mungkin 15 menit, 20 menit cukup sudah dijelaskan gitu kepada guru-guru yang ada untuk orang tua murid dan guru yang ada di pinggir-pinggir sekolah kita. Kita punya sekolah ribuan Pak, ribuan sekolah kita ini. Kan itu sasarannya yang paling penting. Nah itu bisa meneruskan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dokter. Saya tidak akan menyampaikan ini bagian untuk bagaimana langkah penanganan hepatitis. Keliru saya, jabatan saya insinyur, menerangkan tentang dokter, nanti keliru saya. Ya, mungkin itu, tapi terus terang hari ini keren sekali. Dokter tadi menyampaikan 3 pantun sekali. Saya siapnya cuma 1, kalah saya teman-teman. Ini satu pengalaman luar biasa hari ini. Saya harus menyiapkan minimal 5 pantun, antisipasi lawannya 2 pantun atau 3 pantun, aku 5 gitu. Sekarang saya kalah 1-0 dengan dokter. Baik dokter, Dokter Hendro dan teman-teman dokter Gebiar dan teman-teman sekalian para dokter, peserta webinar, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Kamis 2 Juni 2022, webinar tentang hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya dan apa yang perlu diwaspadai bagi masyarakat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Yang terakhir, saya akan menyampaikan pantun, hanya pantunnya 1, nanti lain kali saya siap 10 dok. Pergi ke Papuma memancing ikan,
naiknya sepeda saling beriringan. Mari kita jaga kesehatan kita, insya Allah hepatitis akut pasti ada obatnya. Terima kasih. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih atas dukungan Bapak Bupati Jember atas terlaksananya webinar pada hari ini. Terima kasih. Jumlah 525. Jadi bergerak terus Bapak dari waktu ke waktu. Semoga setelah ini bisa bertambah lagi. Ya. Ya, gitu kan? Tetap kerja. Ayo, aku tidak terlalu lama menunggu.
Alhamdulillah acara pembukaannya lancar, Pak. Bisa ngomong gue ini. Yes. No, halo. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu peserta webinar yang kami muliakan. Memasuki materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab. Kami sapa terlebih dahulu peserta webinar di ruang meeting Zoom ini. Apakah suara kami bisa didengar? Dengar. Oke, terima kasih ya. Hal ini berkat kerja keras dari host dan co-host yang telah mempersiapkan perangkat webinar pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar yang menarik ini dilatar belakangi adanya sebuah fenomena baru pada kesehatan masyarakat terkait adanya kasus hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya pada anak telah merebah di beberapa negara termasuk di negara Indonesia. Cara penularannya pun diduga melalui saluran pernafasan atau saluran cerna. Hal ini juga dapat menimbulkan kecemasan yang tinggi pada masyarakat karena disebut pula sebagai kasus hepatitis misterius. Berdasarkan hal tersebut, Rumah Sakit Dr. Subandi sebagai rumah sakit rujukan regional terpanggil untuk mensikapi fenomena ini. Kita mengadakan satu webinar dengan pokok bahasan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya pada anak dan apa yang perlu diwaspadai bagi masyarakat. Yang akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa, dokter spesialis anak dari KSM Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Selamat pagi, Dokter Gebyar. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Pemateri kita kali ini ada Dr. Benedictus Gebyar Tri Baskoro SPA yang akrab sehari-hari dipanggil dengan singkat yaitu Dr. Gebyar. Dr. Gebyar, terima kasih telah berkenan menjadi narasumber di acara webinar kali ini dan beliau akan menyampaikan suatu makalah hepatitis yang belum diketahui penyebabnya pada anak. Tak kenal maka tak sayang, sehingga perlu kami bacakan kurikulum vitae beliau secara singkat dan padat. CV-nya dulu. Nama lengkap beliau adalah Dr. Benedictus Gebyar Tri Baskoro, spesialis anak. Beliau lahir di Jakarta tanggal 21 Maret tahun 1965. Pendidikan terakhir adalah spesialis 1 Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta tahun 2001. Jabatan terakhir beliau adalah sebagai dokter pendidik klinis muda. Kalau ingin tahu nomor informasi kontak beliau adalah 0811351907. Betul, Dokter? Betul. Dan beliau beralamatkan di Perum Bukit Permai Blok II 9A Jember. Riwayat pekerjaan beliau sebagai volunteer tahun 91 di Rumah Sakit Baiturja Yogyakarta, dokter lepas pantai tahun 91 sampai dengan 92, kemudian BPPKA Pertamina Jakarta. Kemudian dokter PTT tahun 92 sampai dengan 1995 di Puskesmas Eban Pemda TTU NTT. Dan selanjutnya beliau sebagai dokter umum PNS tahun 95 sampai dengan 96 di Puskesmas Kota Kefamaninanu NTT. Kemudian dokter spesialis Ikatan Dinas tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 di RSND Flores NTT. Dan yang terakhir beliau sebagai dokter spesialis PNS daerah dan dokter pendidik klinis tahun 2004 sampai dengan sekarang di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember dan FK UNED Jember. Riwayat pendidikan, beliau adalah sarjana profesi Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta tahun 90 dan spesialis 1 Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta tahun 2001. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Dr. Gebyar SPA untuk menyajikan makalahnya dengan alokasi waktu kurang lebih 30 menit dari sekarang. Kami persilakan. Terima kasih Bu Endang atas kesempatannya. Selamat pagi semua pada Bapak Ibu yang mendengarkan webinar ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tadi kami cek sudah, Dokter. Anggi? Apakah terdengar? Terdengar ya, Bu Endang? Keras. Terdengar, Dokter? Enggak menggema lagi ya, Bu Endang? Terdengar ya? Oke. Kita mulai. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom Aleichem Bisa Masaniyah, Berkah Dalam. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tentang hepatitis of unknown etiology in children. Jadi suatu keadaan hati yang tidak biasa dari yang biasanya. Karena kita kenal bahwa hepatitis itu yang kita kenal adalah hanya A, B, C, D, dan ada yang D. Dan ini di luar dari penyebab itu. Makanya dibahas. Kenapa begitu penting? Karena kalau tidak kita bahas, nanti masyarakat tidak tahu dan ada hal-hal yang bersifat memberat atau menjadi fulminan, akan menjadi suatu hal yang menakutkan. Dan kita, untungnya, kita sudah terbit. Masih ada kasus COVID, jadi sementara di Jember sudah bisa mempunyai pengalaman terhadap penanggulangannya COVID. Mudah-mudahan dengan penanggulangan dari hepatitis ini, kalau ada di Jember, kita sudah siap. Dan kita juga harus hati-hati, sampai sekarang ada kasus-kasus infeksi yang masih menyebar, yaitu salah satunya flu Singapura. Kemudian yang mulai ramai lagi adalah cacar monyet. Mudah-mudahan tidak sampai ke Indonesia, khususnya di Jember ini. Kita mulai, kenapa hepatitis unknown etiology in children ini sangat penting bagi kita. Sangat penting bagi kita, kenapa? Kita bahas kronologis penemuan kasusnya, kemudian kita klasifikasikan hepatitis. Apa itu? Kemudian kriteria diagnosis, kemudian hipotesis. Hipotesis itu suatu dugaan apa penyebab sebenarnya dari kasus ini. Dugaan ini jadi bersifat pernyataan untuk menjawab suatu fenomena yang belum diketahui penyebabnya dan harus diteliti lebih lanjut. Dan kita nanti akan membahas hoax-hoax yang ada masyarakat yang kita bisa kita tanggulangi. Kemudian alur penapisan dan pencegahan apa ini yang penting yang harus kita lakukan. Dan kita tahu bahwa WHO tanggal 23 April sudah mengumumkan, jadi sekitar 1 bulan yang lalu bahwa ada kasus akut severe hepatitis ini, severe hepatitis of unknown origin yang diderita oleh beberapa negara, terutama di daerah Inggris, kemudian Spanyol, Israel, kemudian Amerika Serikat dan sekitarnya. Kemudian Depkes sepanjang tahun 2002 menyatakan terjadi lonjakan peningkatan kasus pada minggu 14-17, jadi ya sekitar bulan April-Mei, dengan gejala jaundice akut. Ini harus kita perhatikan. Kemudian mengapa harus waspada? Karena WHO memberikan kewaspadaan kepada dunia, terjadi lonjakan di beberapa negara yang berpotensi menyebabkan sakit itu berat, bahkan kematian.
Hal tersebut sedikit menjelaskan bahwa kaleb ini dapat berpotensi menjadi berat. Jadi kita harus waspada. Tapi kita tidak boleh panik. Ya, tidak boleh panik dan harus ada perhatian. Kita bahas kronologisnya. Kenapa bisa terjadi ini? Ternyata yang menyatakan apa itu melaporkan yaitu awalnya adalah Inggris. Tetapi sebelumnya Amerika di daerah Alabama sudah terjadi kasus-kasus hepatitis yang tidak biasa, yang bukan disebabkan oleh hepatitis yang umum, yaitu A, B, C, yang pada umumnya ini. Kemudian menyebar sampai 12 akhir ke Skotlandia, ke negara. Kemudian WHO meresmikan itu, baru Indonesia menyatakan awal bahwa ada 3 kasus pertama hepatitis yang tidak diketahui pada anak di Indonesia. Nah ini persebaran dari beberapa negara dan kita takutnya nanti akan menyebar. Tetapi anehnya bahwa ini itu bersifat sporadis, tetapi sporadis pada beberapa daerah kemudian menyebar. Ini hal yang kita patut ketahui ya, apakah ini ada perpindahan orang-orang ke suatu daerah atau timbul bersama-sama suatu kejadian. Jadi kemunculan dari infeksi ini harus kita perhatikan. Ya, sudah menyebar ke beberapa negara. Kemudian kasus di Inggris ternyata banyak pada hanya umur 3-5 tahun, sekitar 60%. Ya, jadi mediannya sekitar umur 3 tahun dan laki-laki perempuan hampir sama. Dan banyak diderita oleh etnis yang kulit putih. Jadi harus kita perhatikan. Kemudian terakhir di dunia, ternyata di Indonesia sudah ada 15 kasus ini. Dan hati-hati, dari 450 itu ternyata ada kematian. Ada di Indonesia, kemudian di Palestina, bahkan di Amerika Serikat pun ada 5 kasus. Nah, ini kejadian sudah hampir 430. Jadi kita harus hati-hati. Terus bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia yang ini dilaporkan pada 27 April sampai tanggal 9 Mei ada 15 kasus. Tetapi Menkes sudah mengantisipasi hal itu dan sudah mengumumkan suatu kejadian hal yang tersebut. Nah, hepatitis akut ini kita menyatakan, apakah terlalu dini kita menyatakan bahwa suatu wabah atau suatu kejadian emerging. Emerging itu suatu kemunculan, suatu infeksi dan akan menjadi pandemi. Tetapi hal yang perlu perhatikan, hal itu kalau kita salah kelola atau anggap enteng, nah ini akan menjadi gegabah, akan menjadi seperti kasus COVID yang kemarin. Mudah-mudahan tidak. Nah, di Indonesia sudah menyebar. Ternyata sudah pada tanggal 21 Mei di Indonesia sudah didapatkan 33 kasus kumulatif. Cukup banyak ya. Dengan kasus probable, nanti kita sebutkan definisi ya. Probable itu satu kasus. Jadi sudah ditemukan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya itu satu kasus. Pending itu ada 13. Jadi masih tahap pemeriksaan laboratorium. Discarded, jadi sudah dieksklusi. Jadi sudah dibuang dari kasus yang 33 kasus ini. Jadi sudah dibuang, jadi bukan merupakan suatu hepatitis akut. Nah, kejadiannya sudah demikian banyaknya. Ya. Kemudian tanggal 26 Mei di Indonesia sudah bertambah 2 probable. 16 pending, kemudian 23 discarded. Jadi sudah ada sekitar 41 kasus. Nah, ini ditemukan satu di Jawa Timur, DKI, dan hati-hati. Nah, ternyata ada satu yang karena disebabkan oleh dengue fever. Nah, penyebarannya begitu sudah ada di seluruh Indonesia. Yang belum itu di daerah Indonesia Timur. Tapi apakah ini tidak ada pelaporan atau gimana? Dalam keadaan gini, sudah menyebar gini, kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Ya, tapi tidak boleh panik. Nah, kemudian gejala kasus di Indonesia ternyata itu lain dengan di Inggris.
ya gejala hepatitis akut, gejala infeksi hati, infeksi liver berbeda. Kalau di Inggris paling banyak itu jaundice, kuning yang paling banyak. Kemudian ada gejala gastrointestinal. Di Indonesia lain, yang paling banyak itu gastrointestinal. Perbedaan kuning itu sekitar 55 banding 71. Itu memang hal yang cukup aneh. Nah, ini gejala-gejala hepatitis yang didapatkan di Indonesia. Demam, hilang nafsu makan dulu. Nah, maka nanti masyarakat harus hati-hati. Kalau ada anak kita yang umur kurang 16 tahun, umur anak lah, ada gejala demam, hilang nafsu, muntah, kemudian ada mual, nyeri bagian perut, kemudian perubahan warna urin yang menjadi teh atau menjadi seperti gelap, itu harus hati-hati. Kemudian ada diare, perubahan warna menjadi pucat seperti dempul, kemudian nyeri, gatal, apalagi ada sesak, itu segera. Apalagi ada penurunan kesadaran, ya mulai ngantuk-ngantuk, itu harus diperhatikan. Nah, ini gejala awalnya. Mual, muntah, diare, kemudian yang demam timat itu harus kita perhatikan. Tetapi kita boleh tidak mengglobalisasi keadaan demikian terus, ini semua hepatitis akut. Tetapi lebih bagus kalau Anda mendapatkan anak-anak kita atau anak-anak didik kita atau ada apapun saudara-saudara keluarga kita muntah, diare seperti gejala-gejala gastrointestinal diare, segera periksakan. Nanti akan ditapis di sentral-sentral kesehatan yang ada di daerah bapak-bapak setempat. Nah, apalagi kalau sudah ada gejala lanjut, kemudian air kencingnya berwarna lebih gelap, atau seperti air teh, kemudian BAB-nya berwarna berputih, apalagi matanya menjadi kuning, kulit menjadi kuning, kemudian ada gangguan pembukaan darah, apalagi ada kejang, kesadaran mulut, wah sudah itu harus segera. Nanti yang akan melacak adalah fasilitas kesehatan. Nah, kita bahas sebenarnya hepatitis akut itu apa? Yang umum demikian. Hepatitis akut adalah suatu keadaan peradangan inflamasi yang prosesnya kurang dari 6 bulan. Ini prosesnya. Tapi kejadian sakit menjadi dia masa tunas menjadi sakit itu harusnya kurang dari 2 minggu. Tetapi proses keradangannya kurang dari 6 bulan itu dinamakan akut. Lebih dari 6 bulan itu dinamakan kronis. Nah, ini yang kena jaringan kerusakan sehingga ada peningkatan fungsi hati. Fungsi hati yaitu SGPT dan SGOT. Nah, untuk penambah ilmu bahwa SGPT itu enzim yang ada di hati, di dalam sel hati, apabila dia ada kerusakan hati itu akan keluar, akan meningkat. Nah, ini akan dideteksi oleh laboratorium. Ya, ini namanya transaminasis. Yang pokok untuk hati sebenarnya SGPT, tapi SGOT mendukung. Nah, perbedaan pada demam berdarah juga bisa terjadi peningkatan SGPT, SGOT ini. Ya, kalau diperiksa. Tetapi dalam keadaan yang berat, biasanya SGOT-nya yang lebih tinggi daripada SGPT-nya. Nah, dalam situasi biasa, hepatitis yang terjadi pada umumnya cuma disebabkan oleh infeksi yang targetnya cuma di hepar saja, yaitu ABC, ada yang D, ada yang E, ada yang G, ya. Yang G hampir tidak kita dapatkan, yang paling banyak ABC ini, DE jarang. Nah, dalam keadaan biasa, pada bayi dan anak itu kebanyakan tanpa gejala. Sembuh sendiri langsung bisa kronis, tapi tidak bisa menyebabkan suatu keadaan yang berat, kemudian meninggal. Ya, ini yang menjadi perhatian. Kenapa kasus-kasus di Inggris, di luar negeri, kemudian di Indonesia, tiba-tiba menjadi keadaan yang lebih berat dan memperhatikan. Nah, keadaan yang biasa ini bisa terjadi menjadi
keadaan yang berat atau fulminan. Mesti ada pertanyaan, hal biasa bisa menyebabkan berat atau fulminan, kira-kira faktor risikonya apa? Nah, biasanya itu pada anak-anak yang ada penyakit kronis seperti leukemia, ada autoimun seperti lupus, kemudian talasemia, dan lain sebagainya, itu bisa hal menjadi cepat memburuk. Tapi dalam hal yang biasa, pada bayi dan anak, kebanyakan hepatitis ini tanpa gejala, sembuh sendiri dan bahkan sembuh. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Pada kasus hepatitis akut anon ini, tiba-tiba menjadi buruk, kemudian menyebabkan kematian. Nah, perjalanannya demikian. Fase awalnya seperti yang saya sebutkan tadi, diare, kemudian fase lanjutan, terjadi ikterik, kemudian SGOT, SGPT-nya naik, lebih dari 500 unit internasional per liter, kemudian baik hepat, dempul. Nah, kalau menjadi fulminan, itu akan menjadi penurunan kesadaran. Kemudian kita periksa internasional normal rasionya lebih dari 2. Itu yang lebih. Ini pemeriksaan lab. Yang Anda perhatikan, kalau ada anak-anak kita sudah dengan gejala pencernaan demikian, kemudian terjadi kuning, kemudian ada peningkatan, ini yang awal aja. Pemeriksaan SGO, SGPT yang apal harus kita perhatikan. Nah, ini sudah menjadi suatu fase lanjutan. Nah, hepatitis itu sebenarnya berdasarkan penyebab disebabkan oleh apa? Infeksi maupun non-infeksi. Infeksi bisa disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, bahkan bisa disebabkan oleh cacing, amoeba, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya melulu karena virus saja. Bisa karena toksik, bisa karena alkohol, atau obat-obatan. Nah, biasanya obat-obatan pasien-pasien yang minum obat-obat TBC, kemudian paracetamol yang berkepanjangan, kemudian obat-obat NSAID, kemudian obat-obat leukemia, semua bisa menyebabkan hepatitis. Kemudian hal-hal yang bersifat toksin, ini bisa menyebabkan juga terjadinya hepatitis. Kemudian radiasi, kemudian autoimun yang disebutkan tadi, umumnya penyakit-penyakit SLE dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaan. Hepatitis A, B, C, D, E, itu perbedaannya A dan E itu fekal oral. Jadi dinamakan foodborne disease. Kebanyakan kita makan, minum yang tidak bersih masuk, bukan infeksi kalau tertular oleh virus itu. B, C, dan D biasanya umumnya lewat parenteral, artinya lewat darah. Bisa cairan vagina, cairan mani, kemudian cairan liur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian diagnosisnya itu di laboratorium sudah diperiksa demikian. Nah, kalau sudah demikian ditemukan, ada IgM antibody ternyata positif, atau HB-Sag-nya positif, atau antibodinya HCM positif, hepatitis antibodinya D positif, ini bukan dinamakan hepatitis akut anon tadi, sudah merupakan hepatitis yang jelas, ya hepatitis A, B, C, D maupun E. Jadi bisa didasgadet, bisa eksklusi dari penyakit hepatitis anon ini. Nah, ini definisinya dideskripsikan oleh WHO sebagai seorang anak dengan usia kurang 16 tahun. Kenapa 16 tahun? Sebenarnya anak itu kurang 18 tahun. Jadi nanti masyarakat, kalau ada anak-anak istilahnya merujuk penyakitnya ke seorang dokter spesialis anak, itu harusnya 18 tahun ke bawah. Itu punyanya SPA. Ya bisa dianjurkan. Nah, WHO ternyata kasus-kasus ini paling tinggi usia 16 tahun yang mengalami hepatitis akut, gejala-gejala tadi gastrointestinal, kuning, kemudian ada perburukan menjadi berat, kemudian ada kematian. Tetapi tanpa ditemukan virus hepatitis A sampai ini dengan peningkatan level SGPT, SGOT atau AST, ALT lebih dari 500 unit per liter. Nah, serta dialami
sejak Januari 2022. Nah, perbedaan hepatitis akut yang saya nggak mengatakan misterius ya, misterius itu membuat takut kepada masyarakat. Hepatitis yang belum jelas penyebabnya dengan hepatitis akut yang sudah dikenal ini, hepatitis yang belum jelas penyebabnya ini bukan merupakan hepatitis A dan B dan memiliki prognosis lebih berat yang dilihat dari kadar SGOT, SGBT. Nah, ini yang menjadi yang lebih berat itu yang menjadi kewaspadaan. Ya, karena kalau sudah lebih berat, tentu saja akan membahayakan nyawa dari anak-anak kita. Dan yang lebih panjang lagi, kalau dirawat akan membutuhkan biaya yang besar juga. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Penderita hepatitis akut ini tidak hanya di satu daerah saja, melainkan menyebar ke banyak daerah. Ini yang harus kita perhatikan juga. Ya. Kemudian etiologi penyebab yang masih hipotesis. Yang masih hipotesis itu masih dugaan atau jawaban yang belum merupakan suatu kesimpulan, tetapi harus lebih diinvestigasi, diselidiki lebih lanjut sampai ketemu penyebabnya. Nah, orang menduga bahwa ini disebabkan oleh infeksi adenovirus atau paparan obat, infeksi patogen tertentu, atau sindrom pasca infeksi SARS-CoV, atau merupakan varian baru yang SARS-CoV-2. Nah, nanti kita bahas. Hipotesis ini ada tempatnya atau enggak kira-kira nanti sebagai penyebab dari hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, hipotesis 1 disebabkan adenovirus. Ternyata adenovirus itu bisa sebagai suatu kofaktor atau komplikasi dari suatu penyakit yang sebelumnya. Jadi hal ini bisa menjadi berat atau mencetuskan suatu perubahan imunopatologi. Itu hipotesis. Jadi di Inggris ternyata ditemukan paling banyak adenovirus, tapi tidak semuanya. Apakah ini sebagai penyebab yang pasti masih diselidiki. Kemudian ada varian baru adenovirus, ada yang ahli menyatakan gitu. Adenovirus itu sebenarnya tempatnya itu bukan di hepar. Jadi titik tangkap untuk infeksinya bukan di hepar, tetapi di saluran nafas, saluran pencernaan, bisa di mata maupun di saluran kencing. Tetapi para ahli menyatakan mungkin ada perubahan genom dari virus ini menjadi adenovirus hepatotropik. Ini yang masih diselidiki. Kita yakin nggak? Kita tunggu. Ya, kita tunggu. Mudah-mudahan ya ketemu, mudah-mudahan ya bukan. Ya, karena kalau ditemukan virus, mesti WHO akan berusaha menemukan pencegahannya, yaitu vaksin lagi. Nah, itu vaksin yang memerlukan waktu yang lama untuk menemukan vaksin ini. Tapi mudah-mudahan tidak. Kemudian mendadak terhadap pandemi COVID ini menyebabkan paparan mendadak terhadap adenovirus, menyebabkan reaksi imun yang disebutkan tadi. Nah, ternyata di Inggris itu penyebabnya ini adeno, tapi tidak semuanya. Kemudian yang kedua ada SARS-CoV-2, kemudian Epstein-Barr virus, kemudian enterovirus, CMV dan lain sebagainya. Jadi masih dugaan-dugaan ini sebagai penyebab. Nah, kemudian diteliti lebih lanjut pada jaringan hatinya, ternyata virus-virus ini tidak menginfeksi pada hepar. Wah, ini yang membuat kebingungan dari WHO. Nah, makanya para ahli menduga bahwa itu hepatitis yang belum disebabkan, yang tidak diketahui oleh penyebabnya itu. Nah, ini 9 diantaranya positif adenovirus yang saya sebutkan tadi. Dan ada varian sekitar 50 yang ditemukan 41F. Ya, genom Pacis. Bahwa muncul pada saluran pencernaan. Ini aneh. Biasanya ini di saluran pencernaan gangguan pernafasan kok
bisa menginfeksi ke hepar. Jadi tanyanya apa benar dia menginfeksi, apakah imunnya mengenai ini, dan ini masih dugaan. Ya, ini yang adenovirus sebagai penyebab tadi. Kemudian hipotesis kedua dugaan reaksi imun pada hati yang disebabkan oleh berbagai macam. Ada virus tertentu yang sudah mati, kemudian reaksi terhadap antibodi dari orang yang terinfeksi hati sehingga menyebabkan reaksi imun pada hati. Apakah infeksi SARS-CoV-2 ternyata sakit sangat kecil? Ya, kenapa? Pasien-pasien itu yang sedikit, dan di Alabama itu pada semua kasus menunjukkan hasil negatif, hanya di Inggris saja. Nah, ini yang membuat suatu hal yang masih simpang siur. Kemudian positif terdapat 3 kasus, dan ini bukan merupakan suatu penyebab. Apakah ada yang menduga karena vaksin COVID-19? Ini tidak ada dasarnya dan bersifat hoax. Karena masyarakat yang terinfeksi itu belum divaksin. Nah, ini ya menjadi pembahasan lebih serius. Dan yang kedua, jenis adenovirus yang digunakan sebagai vaksin COVID yang digunakan pada Johnson & Johnson itu lain dengan virus yang disebabkan yang tadi dikatakan bahwa penyebabnya adalah F41, ternyata tidak. Ya, pada Johnson menggunakan kalau tidak salah 19 atau 26, jadi lain. Kemudian dugaan apakah penyebabnya bahan toksik atau makanan yang tercemar virus, ternyata tidak ditemukan juga. Dugaan paracetamol tidak beralasan, karena dosis-dosis yang sudah diberikan oleh seorang dokter atau seorang tenaga kesehatan itu dosisnya sudah benar. Apakah anak-anak tidak toleran juga tidak bisa dijelaskan. Kemudian secara foodborne etologi ini masih lemah. Karena tidak ada makanan yang diproduksi sentral. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Bupati, hati-hati. Ini bukan hanya karena faktor makanan atau dari minuman. Bisa dari pernafasan juga. Karena sebagian ada yang diduga ada yang menderita dari SARS-CoV sebelumnya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Kemudian apakah ada agen infeksi baru? Wah, ini yang masih diinvestigasi lebih lanjut secara epidemiologi, surveillance, kemudian melihat kerusakan dari hati, kemudian karakteristik hot, kemudian investasi ini masih diselidiki hal ini. Ya, mudah-mudahan cepat-cepat kita dapatkan, atau kasus ini sudah down atau malah hilang. Karena kasus-kasus yang kemunculan yang bersifat sporadis saja, mudah-mudahan demikian. Kemudian hipotesis yang terbaru, ada kasus perantikan ini masih ada penyelidikan yang masih ramai. Jadi kalau Bapak-Bapak Ibu membaca suatu surat kabar, wah ini ada suatu perantikan, bisa saja dugaan sebagai para ahli. Ya, silakan saja. Nah, yang kita hindari yaitu hoax. Dan fakta yang terkait ini hoax itu suatu kabar yang tidak benar atau memelintirkan suatu fakta yang ada. Ini yang harus kita hindari. Ya, kita kalau ada suatu informasi harus share, harus menyaring dulu sebelum sharing. Ingat dulu. Jadi Bapak-bapak harus menyaring dulu suatu informasi atau suatu fakta yang belum jelas kebenarannya sebelum men-sharing kepada yang lain. Dan kita harus menjaga kewarasan di tengah bawah. Ada informasi-informasi seperti yang dulu COVID, ada obat-obatan yang belum jelas seperti obat cacing, ada obat antivirus, dan lain sebagainya. Sehingga akan terjadi panik buying terhadap masyarakat. Ya, itu yang harus kita jaga untuk keadaan demikian. Nah, hoax yang terjadi tidak diketahuinya itu berhubungan dengan vaksin COVID. Nah, tadi sudah dijelaskan, tidak ada hubungannya. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu sampai sekarang untuk mengimunisasi vaksin COVID-19 supaya bisa terjadi herd immunity, kekebalan pada masyarakat, sehingga tidak COVID itu cepat mati atau tidak menularkan kepada yang belum diimunisasi. Itu tujuannya. Kemudian
Apakah penyakit hepatitis rekayasa? Tidak. Rekayasa dari orang-orang tertentu secara politis dan sebagainya. Tidak. Karena WHO sudah menyatakan suatu kejadian yang sudah luar biasa dan harus kita perhatikan lebih lanjut. Penyakit ini dibuat untuk kepentingan bisnis vaksin supaya vaksin ini laku seperti vaksin hepatitis. Tidak. Ya. Pembuatan vaksin itu memerlukan biaya yang lama. Dan di dunia ini hanya ada 40 jenis vaksin. Penyakit menular lebih dari 4.000 macam. Yang ada itu cuma 40 vaksin. Jadi kalau untuk kepentingan bisnis vaksin juga tidak. Ya. Nah, kemudian vaksinnya telah terbukti berperan besar menyelamatkan manusia. Dan yang ada, vaksin yang ada itu adalah hepatitis B yang merupakan suatu program dan hepatitis A yang merupakan suatu pilihan untuk masyarakat. Semuanya boleh diberikan dan hepatitis B harus didapat mulai usia bayi. Kemudian ada hoax, ada 114 kasus hepatitis yang beliau di Jawa Timur. Tidak. Ini merupakan suatu sindrom ikterus dan sudah dijawab oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Ya. Kemudian tidak penyebabnya. Kemudian vaksin yang ada bisa mencegah hepatitis yang tidak diketahuinya. Sementara hepatitis vaksin yang ada adalah A dan B. Ini tidak bisa untuk memvaksin. Jadi nanti ada anggapan dari masyarakat. Kalau sudah imunisasi hepatitis B bisa mencegah untuk hepatitis akut yang tidak bisa. Ya, kemudian vaksin hepatitis A, banyak orang yang minta kemarin, minta hepatitis A supaya tidak bisa untuk mencegah ini. Ya, tidak bisa mencegah ini. Hepatitis A ya untuk hepatitis A. Jadi vaksin hepatitis A untuk mencegah hepatitis A, vaksin hepatitis B untuk mencegah hepatitis B. Nah, kriteria diagnosis yang disampaikan di Inggris ini demikian, confirm, possible, dan epilentic. Nah, supaya masyarakat tahu apa yang dikatakan confirm. Confirm itu kalau sudah dengan laboratorium dan yakin dan bukan disebabkan oleh ini, maknanya confirm. Makanya sampai sekarang karena belum diketahui, ini tidak ada sampai saat ini confirmnya. Masih diselidiki kita nunggu. Mudah-mudahan WHO segera mengumumkan atau di Indonesia sudah mengumumkan keadaan penyebab yang pasti. Probable itu ada kemungkinan atau suspek apabila tidak diketahui, tidak ditemukan virus ini dengan dan sejak Oktober. Ada yang mengatakan sejak 1 Oktober atau 1 Januari sudah dimulai, silakan. Kemudian epilen apabila seseorang dengan hepatitis akut kemudian semua usia. Nah, ini bahayanya. Kalau hepatitis akut ini kurang 16 kemudian menularkan kepada yang lebih dewasa, mungkin WHO akan merubah definisi ini. Ya, yang kita antisipasi sekarang adalah hepatitis ini baru menyerang anak-anak kurang 16 tahun. Bisa nggak menyerang kepada dewasa? Kemungkinan besar bisa. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan yang kita cegah adalah supaya tidak ada transmisi ataupun kasus ini ada, mudah-mudahan. Tetapi saya pikir karena perpindahan orang dari suatu daerah ke daerah, dari satu negara ke negara yang terus-menerus barangkali bisa sampai ke Jember juga. Ya, pending classification apabila masih menunggu hasil dari hepatitis A dan E ini. Kalau sudah ada hasilnya ternyata hepatitis A ya bukan. Jadi bukan probable, jadi merupakan suatu penyakit hepatitis A. Discarded ini apabila salah satu hasil hepatitis ternyata positif, ada itu kayaknya penyebabnya tadi apa? Toksin, kemudian ini namakan discarded, eksklusi dari definisi ini. Ya. Kemudian rekomendasi Kemenkes terkait IDAI akut hepatitis sudah dilakukan, sudah. Jadi begitu WHO mengumumkan suatu ada KLB, Kemenkes dan IDAI sudah
merekomendasikan, ya ini dari IDAE sudah merekomendasikan, kemudian daftar protokol. Kemudian menghimbau masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala. Membangun dan memperkuat jaringan kerja, surveillance, kemudian dinas-dinas sudah memantau, kemudian bekerjasama dengan rumah sakit setempat untuk melapor jika ada temuan kasus. Nah, dari ini nanti yang mengumumkan suatu keadaan bahwa ini suatu hepatitis yang belum jelas penyebabnya itu dari dinas kesehatan paling enggak, atau dinas kesehatan provinsi atau Depkes. Jadi masyarakat tidak boleh, bahkan rumah sakit pun tidak boleh ya Dokter Aris ya, tidak boleh mengumumkan. Jadi dinas kesehatan supaya tidak membuat panik kepada masyarakat. Tapi nanti akan segera dalam suatu keadaan misalkan ada kasus dan harus kita selidiki surveillance-nya. Pengawasan sosial kesehatan sekitar pintu masuk negara ini jelas ya. Kemudian dari Depkes sudah mengacu pada pemerintah fasilitas kesehatan setempat untuk bersiap siaga, tetapi kebanyakan karena sudah kita pengalaman terhadap kasus COVID ini, sehingga tempat-tempat yang digunakan untuk isolasi pasien ini sudah siap sedia. Nah, kita Depkes menganjurkan bila ada kasus, siapkan ruang isolasi sederhana. Ya paling enggak, ya minimal satu ruang yang dapat menjadi ruang isolasi tekanan negatif apabila nanti penyebabnya memang karena SARS-CoV, tapi masih belum jelas. Ya ruang isolasi ini sudah diinformasikan kepada fasilitas kesehatan yang ada. Nah, ini alurnya. Apabila ada anak usia 16 tahun dengan mual, muntah, diare, apalagi kesadaran menurun, kemudian menjadi berat, sudah rujuk aja ke rumah sakit atau ke fasilitas yang terdekat supaya dilatih. Kemudian diperiksa biasanya yang sederhana, hematologi, GOT, bilirubin, dan ini sudah dilakukan. Jadi masyarakat sudah, kalau ada suatu keadaan yang demikian, sudah ke fasilitas kesehatannya. Nanti akan ditapis oleh fasilitas kesehatan setempat. Ya, keadaan-keadaan demikian sudah kita antisipasi. Jadi masyarakat jangan bertanya, dinas kesehatan sudah sampai sana, sudah menyiapkan. Jadi masyarakat nggak usah takut. Apabila terjadi, ya mudah-mudahan insya Allah tidak akan terjadi kasus ini. Ya, kemudian persyaratan SDM harus ada dokter spesialis gastroenterologi atau dokter anak setempat. Ya, kemudian bagaimana untuk mencegah anak dari hepatitis akut itu? PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Untuk saluran cerna apa? Mencuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Ya, matang dan bersih ini yang lebih bagus makan yang panas-panas. Jadi jangan makan kompor ya, jangan. Kemudian tidak bergantian dengan makanan dengan orang lain. Kadang-kadang ibu-ibu menyuap antara kakak dan adik, hati-hati juga itu. Ya, kalau satu kena, kemudian bisa kena untuk kakak atau adiknya. Hindari kontak dengan yang orang sakit. Misalkan nanti ada terjadi itu, hindarilah, jauhkan seperti kasus COVID kemarin. Ya, kemudian menjaga kebersihan rumah dan lingkungan itu pasti, karena penyebabnya tadi adalah foodborne disease atau fekal oral. Nah, kalau penyebabnya anak tadi saluran nafas, ya seperti COVID yang sudah kemarin-kemarin, kurangi mobilitas, gunakan masker, jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan, ini yang perlu ini. Nah, kemudian gimana masyarakat sekarang? Ya ini, kalau misalkan ada kerumunan atau keramaian di tempat, ya agak jaga jarak, memakai masker, kemudian kurangi mobilitas, nggak usah pergi-pergi dulu. Nah, tetap memakai ini ya, masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan yang sudah baku yang sudah kita lakukan mulai kemarin. Sebelum makan,
sebelum mengolah, menghidangkan makanan, sebelum menyusui, memberi makan bayi, buang air besar, memegang hewan unggas. Nah ini memegang hewan unggas yang salah satunya bisa menular, bisa. Apalagi yang kasus-kasus yang sampai sekarang diramaikan yaitu cacar monyet, itu unggas kera, kemudian unggas kucing, tikus, itu bisa ya sebagai penular zoonosis. Ya, ini yang penting. Sebelum makan, mengolah makan, cuci tangan. Sebelum menyusui, cuci. Sesudah buang air besar, memberi makan bayi, ini harus cuci. Ya, biasakan. Menjaga kebersihan, memisahkan makanan yang mentah dan matang, kemudian masak makanan sampai matang. Minimal 8, sudah mendidih itu, terutama daging ayam, telur. Nah, ini bagi masyarakat yang senang lalapan ini yang harus hati-hati. Cuci bersih, sayuran daun-daunan itu sampai bersih sebelum kita makan. Kemudian menyimpan makanan di suhu aman ya. Jangan yang terlalu lama. Kemudian makan yang ingin disimpan ke dalam lemari pendingin, kemudian makanan, tapi lebih bagus fresh from the oven makan itu. Langsung aja, tidak ada simpanan-simpanan makanan yang ada untuk kita. Kemudian menggunakan air bersih, bahan makanan ya baik, memilih bahan yang segar, mencuci buah dan sayur dengan baik. Nah, pencegahan umum apa? Ya ini aja sudah. Ya, masyarakat tetap tenang, rutin mencuci, meminum air bersih yang matang ya, kemudian bersih, kemudian membuang tinja popok pada tempatnya, tidak menggunakan alat makanan, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Ini yang kita masih prihatin. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan itu yang sulit. Mulainya ya dari keluarga kita. Kita tahu ya, misalkan ada suatu Car Free Day di mana alun-alun itu, mesti saya lihat itu masih bertumpuk-tumpuk sampah setelah ada acara itu. Nah itu kalau misalkan terjadi suatu KLB virus ini, kemudian kemudian dibersihkan dan tidak dibersihkan secara tepat, bisa menyebar kemana-mana. Nah anjuran kita, mulailah dari diri kita, kemudian keluarga kita yang kecil. Kalau kita bisa menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, niscaya ini penyakit hepatitis yang tidak diketahui sebabnya itu tidak akan sampai ke Jember. Ya, kemudian mengurangi mobilitas, memeriksa segera. Nah, memeriksakan segera ya, jangan ditunggu-tunggu, apalagi kalau ada mual, muntah, sudah demikian segera. Ya. Kemudian waspadai gejala awal, segera bawa ke puskesmas atau sarana kesehatan terdekat. Kemudian jangan menunggu muncul gangguan lanjutan seperti kulit, mata kuning agar tidak terlambat. Bedakan ya, kadang-kadang orang makan pepaya, makan wortel itu kelihatan kuning, tetapi matanya tidak kuning. Itu jangan dianggap, oh ini kuning. Ya, kalau hepatitis akut jelas putih-putih pada matanya itu menjadi kuning. Ya, apalagi kalau sudah terjadi penurunan kesadaran, segera bawa ke rumah sakit. Nah, kadang-kadang memang ada masyarakat yang main the dokter. Sudah panik malah ke dokter langsung. Jangan, harus cari penurunan mencari sarana kesehatan yang sesuai, yang ada fasilitas ICU-nya kalau sudah dalam keadaan demikian. Kemudian bagaimana di Jember? Sampai sekarang belum ada informasi dari Dinas Kesehatan. Ya, data kasus hepatitis A6 pada anak di Jember ini masih belum ada ya, Bu Moderator, Bu Endang, belum ada ini sampai sekarang. Nah, tapi sudah diantisipasi, sudah buat protokol yang ada apabila ada suatu segera rujuk ke rumah sakit. Ya, lebih bagus yang ada dokter spesialis anaknya kalau hal itu terjadi suatu keadaan yang lanjut. Tetapi penapisan bisa dilakukan di fasilitas tingkat pertama, di puskesmas atau klinik-klinik, silakan. Ya, lebih bagus kalau nanti ada
pemeriksaan SGUT, SGBT gratis, apalagi ada pemeriksaan ABC ini, wah lebih bagus sekali. Nah, ini protokol yang sudah kita lakukan. Fasaka sudah menyiapkan kebijakan SPO, kemudian rujukan rumah sakit sudah siap, persiapan SDM, pemeriksaan lab, laboratorium sudah kita siapkan, edukasi. Nah, ini ada sekitar 450 ya Bu Endang ini ya, sekitar 500 atau berapa ini yang ikut? Yang ikut. Ya, 512. Sudah 512. Kalau ini menginformasikan lagi ke tetangganya, ke sanak saudaranya, informasi ini akan luas. Dikatakan Bupati tadi bahwa penduduk di Jember ini sekitar hampir 3 juta, 3,5 juta lebih. Sangat kurang, ini berapa persen? Cuman sekitar 16, enggak salah, 1,6% saja. Jadi kalau informasi ini ditularkan kepada masyarakat, akan masyarakat lebih tahu. Tetapi informasi-informasi banyak. Sekarang sudah ada Google, sudah ada YouTube yang menginformasikan tentang hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini. Kesimpulan bahwa telah terjadi memang kasus hepatitis yang bukan etiologi virusnya, dengan variasi klinis hepatitis yang menjadi berat, ya, meliputi berbagai wilayah geografi di dunia. Mudah-mudahan tidak sampai di Jember, di Indonesia sudah ada dan sudah menyebar. Serempak mengupayakan peneliti baru mengupayakan investigasi. Dalam mengisi perlu integrasi beberapa keilmuan dan ilmu biologi dasar dan lain sebagainya. Sebagai take home message, percayai sumber informasi resmi dari Kemenkes, Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI atau dokter tenaga kesehatan setempat. Silakan, jangan men-share sesuatu informasi yang belum disaring. Ya, saring dulu informasi baru di-share. Tetap waspada dan selalu melaksanakan prokes atau PHBS. Nggak usah panik, ya, nggak usah panik bahwa hal ini sudah diantisipasi, sudah kita siapkan untuk dari kesehatan, dari Pemda, dari Pemkot, kemudian dari pemerintah sudah disiapkan. Ini karena diyakini kemungkinan penyebab hepatitis karena kebanyakan dari oral fekal, dari makanan kemudian masuk ke mulut, makanan dan minum kita jaga. Jangan jajan sembarangan, cari makanan-makanan yang sudah matang. Segera memeriksakan anak dengan gejala mual muntah, kuning, penurunan kesehatan dan kesehatan masyarakat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya. Demikian sajian yang menarik dari Dr. Bapak Ibu mempunyai Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin sudah ada yang di chat. Ada yang di chat? Sebelum kita bacakan chat, barangkali Bapak Ibu ingin langsung menanyakan pada narasumber? Saya, Dok. On kamera. Ya, Dok. Pagi. Selamat pagi. Saya Oma Erni dari Kebonsari. Maaf mau tanya, apakah di tiap-tiap SD atau sekolah ini bisa disuntik seperti vaksin COVID itu, Dok? Sekalian untuk memberikan bekal untuk anak-anak, Dok. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Oma Erni. Atau ada yang lain? Satu-satu dulu aja. Jadi Oma Erni ini dari Kebonsari menanyakan tentang vaksinasi hepatitis, apakah seperti vaksin yang sebelumnya, Dokter?
Oh, terima kasih. Terima kasih Oma Erni dari Sumbersari, pertanyaan yang bagus. Mengkaitkan apakah sudah ada imunisasi hepatitis ini ya. Seperti imunisasi COVID ya Ibu Oma Erni. Jadi benar itu. Kita harapkan kalau ketemu penyebab penyakit ini, mesti kita upayakan vaksinnya. Tapi Bu Oma Erni, sampai sekarang ini penyebabnya belum diketahui. Makanya dinamakan unknown tadi. Unknown etologi, belum jelas. Ya, belum jelas. Ibu bagus, pencegahannya nanti kalau sudah ketemu, misalkan penyebabnya adalah COVID misalkan, karena varian COVID, barangkali nanti ada vaksin lagi. Tapi sampai sekarang belum diketemukan. Nah, pencegahan yang paling bagus memang salah satunya vaksin itu. Tetapi sebelum ke vaksin, kita harus PHBS, pola hidup bersih dan sejahtera. Lakukan prokes itu yang saya sebutkan tadi. 1, makanan terjaga, memutus. Jadi istilahnya pencegahan primer. Mencegah supaya kalau benar ini penyebabnya virus X tidak sampai menular ke tubuh kita. Dengan cara apa? Ya tadi, menjaga makanan, memutuskan supaya tidak masuk. Kemudian membuat matang, kemudian tetap pakai prokes, pakai masker, mencuci itu yang lebih penting. Mencuci setiap kita melakukan apa-apa, itu yang penting. Ya. Kemudian yang penting, karena kejadian hepatitis yang biasa ini disebabkan karena lewat darah dan lain sebagainya. Ibu, nanti upayakan ada teman-teman atau jangan gimana ya, cari tusuk jarum yang steril, misalkan kita mau alternatif. Kemudian jangan melakukan tinde, kemudian jangan tato-tato dan lain sebagainya, Bu. Wes, itu upayakan. Kemudian ada hidup yang tidak bagus seperti LGBT segala melakukan perkawinan di luar nikah, itu yang kita jaga aman. Tapi yang lebih penting, Ibu benar tadi ya, vaksinnya sudah ada belum? Sampai sekarang belum ditemukan Ibu. Adalah PHBS. Begitu ya Ibu ya. Ibu Oma Erni. Oma Erni. Sudah cukup. Terima kasih dokter, Tuhan berkati. Oke. Untuk yang lain barangkali dari Bapak Ibu yang ada di ruang meeting Zoom ini, ada yang ingin bertanya langsung? Kita bacakan ke chat yang sudah ada. Bapak Ibu guru barangkali dari Desa NSDN Karanganyar. Ingin bertanya? Itu raise hand, okay? Ya, Kecamatan Ambulu itu ya, Karanganyar itu. Karanganyar. Silakan Bapak. Dari SDN Karanganyar. Mungkin belum di unmute. Oh iya. Coba di unmute. Nah itu sudah. Sudah, bisa di unmute. Atau yang lain? Mungkin kepencet itu. Ya, kami persilakan Bapak Ibu yang ada di ruangan meeting Zoom ini untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya karena kita telah menyimak bersama narasumber langsung dari dokter spesialis anak Dr. Gebyar. Ini dari Atau kita ya, monggo. ya. Ujiannya. Tidak kelihatan kayak gitu ya? Itu pertanyaan. Nah ini pertanyaannya dari Bapak Lukman.
Iya. Siap, Dok. Oke, saya jawab langsung ya, Bu Endang ya. Jadi ini pertanyaan bagus, Pak Lukman. Untuk pembatasan konsumsi terhadap produk makanan, minuman kemasan, untuk pencegahan terhadap pemutusan pencegahan primer terhadap kejadian ini, seharusnya lebih bagus, Pak. Ya, apalagi untuk menambah gizi, ya. Kita tidak tahu kandungan gizi dari makanan-makanan minuman kemasan tertentu. Apalagi kalau yang keadaannya gurih atau manis. Kalau itu sudah diberikan pada anak, gizinya tidak jelas, tanda kutip, dan anak itu karena sudah sudah rasanya gurih, asin, kemudian manis, sudah membuat kenyang. Sehingga asupan utamanya tidak mencapai anak tersebut. Nah, ini yang kita jaga. Kemudian untuk pembatasan konsumsi ya jelas lebih bagus makanan-makanan yang kemasan-kemasan itu kan kita tidak tahu. Iya kan? Dipegang orang lain, nggak jadi dibeli, ditaruh di situ. Nah, yang kita jaga demikian. Ya, barangkali yang membeli kemudian tidak jadi itu mempunyai penyakit tertentu yang ada hubungannya dengan fekal oral tadi, dari mulut, dari feses, kemudian ke artinya foodborne disease. Itu yang harus hati-hati, ya. Bukannya saya tidak, nggak usahlah makanan minuman kemasan tertentu yang ada dijual-jual bebas. Saya tidak membatasi itu, tetapi Bapak Ibu harus lebih bijaksana untuk memberikan asupan gizi terhadap anak-anaknya. Ya, kalau Bapak Ibu tahu isi kandungan gizi, silakan kalau itu berguna. Tapi hati-hati, sebelum dikonsumsi, sebelum dibuka, usahakan bersih dulu untuk kemasan tersebut. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan dari Pak Lukman, Rumah Sakit Dr. Subandi ya Pak Lukman. Jadi harus sebagai orang tua harus bijak. Anak-anak itu membeli makanan, minuman yang dengan kemasan tertentu. Ya. Selanjutnya itu, Dokter, untuk anak sekitaran usia TK, bagaimana cara pencegahan yang kondusif sekiranya dengan kesesuaian situasi belajar di sekolah yang biasanya jajan di luar? Kayaknya hampir sama ini, Dokter. Iya, memang kadang-kadang anak-anak itu, monggo. Jadi setiap sekolah itu mempunyai kebijaksanaan sendiri. Lebih bagus kalau saya sekolah itu mempunyai suatu kantin sekolah yang diawasi oleh sekolah tersebut yang sudah dijamin kebersihan, higienenya, dan asupan gizinya. Itu yang utama. Ya, kalau saya pribadi lebih bagus kita menganjurkan anak-anak jangan jajan di luar. Lebih bagus, istilah di Jembernya bontot ya, Bu Endang. Nah itu bontot dari rumah yang sudah tahu kebersihan, kemudian gizi yang terkandung di dalamnya, dan ibu nggak was-was sudah. Nah, kadang-kadang itu anak-anak itu yang namanya anak-anak lebih bagus kalau ada istirahat, adakan sesuatu kegiatan supaya anak-anak itu tidak keluar. Silakan ada acara tari, apakah ada yang malah meningkatkan perkembangan anak di sekolah tersebut, menambah nilai plusnya. Ya, pertanyaan Ibu Desi bagus sekali ini ya. Lebih bagus, monggo kebijaksanaan sekolah diatur masing-masing, dan kita anjurkan atau silakan menganjurkan anak didiknya membawa makanan-makanan yang dibawa dari rumah, itu lebih bagus. Demikian Bu Endang. Sepertinya yang lebih aman adalah membawa bekal dari rumah. Ya, jadi ibu harus membangun lebih awal untuk menyiapkan bekal putra-putrinya saat berangkat sekolah, apalagi masih anak-anak TK atau SD, itu perlu sekali makan yang dibawa dari rumah.
Atau bila tidak sempat adalah jajan di kantin sekolah. Mungkin itu lebih baik, tapi lebih baik lagi jika bekal dari rumah, gitu, dokter ya. Iya, betul. Oke, saya kira itu. Dan ada pertanyaan lagi, dokter. Jika anak pernah kena hepatitis, apakah punya kekebalan? Wah, ini pertanyaan bagus itu. Terima kasih Ibu Mumpuni. Pertanyaannya bagus. Apabila kita sudah kena suatu penyakit, punya kekebalan enggak? Secara objektif harus kita ukur kadar antibodi di dalam tubuh kita. Harus kita ukur berapa kadar antibodi yang ada di dalam tubuh itu baru aman. Tetapi kan mahal itu harganya. Ya, nah, ini yang dikenai hepatitis apa? Kalau ibu sudah kena hepatitis A, tidak menjamin bahwa ibu tidak bisa kena hepatitis A lagi. Ya, lebih bagus apabila sudah kena hepatitis A, boleh dilakukan vaksinasi hepatitis A lagi. Itu lebih aman. Ya, lebih aman untuk menjaga supaya tidak terkena hepatitis A. Kalau hepatitis B, hepatitis itu sudah suatu program yang dilakukan oleh pemerintah. Sudah sejak bayi lahir, sudah dilakukan vaksin hepatitis B. Dan sudah diulang usia 2 atau 3 bulan. Kemudian bisa diulang sampai umur 18, itu sudah program. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah tidak akan terjadi kena hepatitis B lagi. Ya, benar Ibu pertanyaannya. Apakah punya kekebalan bisa kena lagi? Bisa Bu. Tetapi kalau kita bisa mengukur kadar antibodi, terutama antibodi yang spesifik untuk untuk penyakit itu, kita akan aman. Oh, kadar ini protektif terhadap untuk infeksi berikutnya. Terima kasih. Para peserta webinar akan memperkaya wacana kita terhadap kasus hepatitis, termasuk di dalamnya adalah vaksinasi hepatitis. Dan kita tahu bahwasanya untuk vaksinasi hepatitis B itu sudah menjadi program pemerintah di negara Indonesia ini. Terus selanjutnya adalah bagaimana pertolongan pertama untuk anak-anak bila muncul gejala-gejala yang mengarah pada penyakit tersebut. Oke. Ini dari perekonomian. Ya, ini bagus sekali juga pertanyaannya. Nah, jadi kalau kita misalkan ada suatu gejala-gejala terutama gastrointestinal tadi, sudah bawa saja ke vaskes. Ya, kalau kita tidak yakin. Bisa kita menggunakan terapi simptomatis. Misalkan dia demam, boleh memberikan paracetamol. Tapi tahu dosisnya enggak? Kalau panjenengan Anda tidak tahu dosis dan kegunaannya, jangan beli obat-obat sembarangan. Karena obat-obat itu malah memicu suatu kondisi hepatitis akut pada anak itu. Pertolongan pertama benar itu apa? Sudah segera bawa ke vaskes. Ya, biar diperiksa untuk lebih lanjut. Dan jangan sepelekan suatu kasus penyakit yang kelihatan ringan, mungkin dia akan menjadi berat. Itu yang saya nasihatkan. Begitu Bu Enda. Terus terkait dengan kecukupan nilai gizi, dokter, ini banyak pertanyaan memang yang mengarah ke anak-anak. Ya. Nah, ini penjelasan tentang nilai gizi yang di sana yang tetap pada kemasan makanan. Wah, ini Pak Lukman masih mengejar ini. Jadi di situ akan tertera ya, berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, berapa lemaknya, berapa gula yang harus dihindari. Secara umum, perbandingan antara karbohidrat, lemak, dan protein adalah 40-50, 20-30, 15-20. Bisa nggak Anda bisa memilah-milah itu? Kalau tidak bisa memilah, ya nggak usah. Kalau kita tahu gizinya, misalkan digunakan untuk kemasan yang bersifat medis khusus, misalnya kan susu formula atau makanan tambahan, itu sudah diukur sedemikian rupa. Akan aja. Yang lebih diutamakan sebenarnya, Pak Lukman,
bukan isinya. Kalau Anda tahu isinya, kandungannya, itu lebih bagus. Hanya saja kalau Anda memberi suatu di supermarket, yakin nggak bahwa itu sudah dipegang-pegang oleh orang lain? Itu yang utama untuk mencegah keadaan hepatitis akut ini. Kalau Anda sudah yakin bahwa ini bersih, silakan aja. Tetapi ada untung ruginya terhadap anak kita enggak? Kebanyakan makanan-makanan kemas itu kan gurih-gurih, ya kan, manis-manis dan lain sebagainya. Itu membuat suatu kenyang sudah. Kalau kenyang, dia tidak akan makan makanan yang pokok untuk anak tersebut. Begitu, Bu Enda. Saya kira itu pertanyaan di kolom chat sudah terbaca semuanya. Ini selanjutnya ada ucapan terima kasih dari Oma Erni, kemudian dari Bu Kader Turanongko, Bu Vina. Jadi beliau menyampaikan terima kasih atas ilmu yang dibagikan hari ini. Terima kasih kembali. Terus apakah anak diharuskan vaksin hepatitis? Terima kasih sangat. Ya benar, ini pertanyaan lagi nih Oma ya. Sudah saya katakan tadi, semua anak di Indonesia harus imunisasi hepatitis B. Ya. Karena ini sudah merupakan suatu program pemerintah. Karena apa? Bahayanya hepatitis B ini pada anak, kalau anak-anak ini, hepatitis B ini mengenai anak usia dini, kekronisitasan dan keberatan pada anak ini menjadi kanker hepatitis atau seropositis lebih besar. Ingat-ingat ya, program hepatitis B gratis untuk masyarakat. Segera usahakan vaksin hepatitis B itu untuk anak-anak kita. Karena kalau anak-anak kita kena sedini usia dini, anak ini akan menjadi kronisitas berat, bahkan menjadi kanker hati lebih besar. Ingat itu. Hanya hepatitis A ini kan bersifat sporadis, bersifat tertentu aja. Kalau anak Anda mau vaksin hepatitis A, boleh diberikan pada fasilitas-fasilitas yang menyediakan vaksin itu. Itu lebih bagus. Tetapi sampai sekarang vaksin hepatitis A itu merupakan suatu vaksinasi yang bersifat pilihan. Kalau Anda memilih anak Anda sehat, terbebas dari hepatitis A, ya lakukan. Ya, lebih bagus lakukan. Mudah-mudahan nanti hepatitis A ini akan entah dan bisa diberikan. Nah, sampai sekarang yang sudah mulai diberikan oleh pemerintah ke anak-anak kita, dulu tidak ada PCV, sekarang sudah PCV. HIV dulu, hemofilis influenza B, dulu belum pernah. Sekarang sudah diadakan. Kemudian PCV, kemudian polio intravena. Mudah-mudahan nanti influenza, kemudian hepatitis, bahkan semuanya. Tapi mudah-mudahan ya, karena memang vaksin ini biayanya besar, ya pembuatannya besar. Jadi ya barangkali kalau misalkan APBN-nya negara kita cukup untuk mengimunisasi gratis, ya mudah-mudahan kita doakan saja. Apalagi kan vaksin COVID yang sudah digalakkan, sudah berapa Bu Endang? Tidak semua masyarakat tercover. Untuk COVID aja berapa persen ini? 70%. Yang vaksin COVID 2 mungkin sekitar baru 40-50%. Apalagi yang ketiga, yang 12, padahal ini gratis. Ini yang jadi pertanyaan terus dada ya. Vaksin yang sudah gratis ini kok ya masih sulit untuk pencapaiannya. Apalagi yang berbayar. Saya itu berpikir, padahal ini manfaatnya besar vaksin untuk pencegahan di samping PHBS tersebut. Saya kira itu nih, Ada lagi itu. Bapak Ibu sudah cukup panjang yang dijelaskan oleh Dino. Terima kasih Tadi itu adakah obat herbal?
Agung Rona, nggih, izin bagaimana jika terjadi case di suatu wilayah dan di-cover oleh PKM di wilayah tersebut tidak ada data pemeriksaan laboratorium karena keterbatasan pemeriksaan laboratorium di PKM tersebut. Sehingga pasien bisa tertangani dengan cepat. Pertanyaan bagus. Pemeriksaan, ya. Karena orang lapor ada dokter yang Memang bertanya. sampai sekarang pemeriksaan untuk penapisan dari hepatitis akut ini, kalau Anda pakai BPJS masih dibiayai oleh BPJS, ya. Tetapi biasanya kalau sarana kesehatan tingkat pertama tidak ada pemeriksaan, umumnya dirujuk yang ada pemeriksaan tersebut. Laboratoriumnya. Nggak usah khawatir Ibu. Ya, kalau Anda memegang BPJS akan dikirim oleh Vaskes tingkat pertama ke lanjutan. Tetapi dengan indikasi, tidak semua terus diperiksa kayak gitu, tidak. Itu sesuatu hal yang gegabah. Mesti VKTP sudah melakukan penapisan secara baik. Kemudian tadi ada pertanyaan tadi itu, ada yang apakah obat-obat herbal Iya. boleh dipakai ini. Sampai sekarang untuk obat hepatitis itu tidak ada. Obat untuk antiviral hepatitis B itu bukan untuk membunuh virusnya, tetapi untuk mencegah supaya tidak terjadi replikasi lebih banyak. Obat-obatan yang sekarang ada digunakan untuk supporting aja, mensupport supaya kesehatan itu bertambah. Herbal seperti kurkuma, memang basic untuk hepatoprotektor itu kurkuma. Benar juga, silakan aja. Hal itu tidak berbahasa dipergunakan untuk suportif. Pertanyaan bagus ini. Iya. Demikian, itu ada lagi. Begitu Pak Agung. Memang ada keterbatasan pemeriksaan laboratorium di puskesmas, tentunya yang paling aman adalah dirujuk. Tetapi dokter puskesmas pasti akan melakukan penapisan yang optimal sehingga tidak semua kasus bisa dikirim ke rumah sakit. Saya kira itu tidak ada lagi lewat chat dan atau Itu dari Pak Lukman lagi itu apa itu? Pak Lukman mana? Mohon penjelasan solusi. Tidak ada di sini ya? Atas. Pak Lukman tanyaannya apa ya? Ya ini, saya senang ini Pak Lukman ini aktif ini, jadi memperhatikan sekali ini. Oh ini, mohon penjelasan solusi bila ada ibu-ibu lupa anaknya sudah divaksinasi hepatitis B apa belum? Apakah ada tes untuk mengetahui anak sudah divaksin atau belum? Jadi ibu-ibu ini pertanyaan bagus ini. Ini kebangetan itu kalau misalkan ibu-ibu sudah lupa divaksinasi atau belum. Nah ini tugasnya kita ini. Apa istrinya Pak Lukman tah? Kan? Jadi benar, jadi kita itu sebagai masyarakat harus tahu jenis-jenis vaksin yang diberikan kepada anak-anak kita. Jangan masa bodoh aja, ya. Mesti sudah tahu ibu-ibu. Kan kita punya ada kartu KMS, ada buku KIA. Ya, itu kan ada di situ tertulis, terpampang. Dan ibu biasanya sudah hafal, anak saya, dan di situ sudah ada jadwal kapan harus datang. Misalkan BCG diberikan pada umur 0 sampai 1 bulan. Hepatitis B umur 0, 23 atau 24. Kemudian yang lainnya sudah tertera di situ. Ini pertanyaan yang sulit. Apakah ada tes untuk mengetahui anak sudah divaksinasi atau belum? Ini benar. Kalau dia misalkan sudah dikasih vaksin hepatitis B misalkan, ya itu nanti bisa dilihat apakah antibodinya terbentuk enggak. Untuk meyakinkan itu, berapa kadar vaksin, berapa kadar antibodi yang sudah terbentuk. Tapi ada enggak? Itu mahal itu Pak Lukman. Dilakukan kepada anak kita, waduh repot itu. Ya butuh berapa biaya. Tapi ini pertanyaan yang jeli ini. Terima kasih Pak Lukman. Ya, terima kasih Dr. Kebiar. Jadi dari kasus ini kami himbau kembali bahwa ibu-ibu bila ada yang lupa bantuan dari buku KIA. Buku KIA di situ lengkap, pasti petugas akan mencatat tanggal dan vaksinasi yang sudah dilakukan. Buku KIA-nya Pak Lukman bisa dilihat karena sulit untuk mengetahui atau ngetes bahwa anak ini sudah divaksinasi atau belum. Itu yang belum ada.
Nggih, saya itu Bapak Ibu apakah masih ada? Coba dilihat ke bawah. Ke bawah kan? Sampun ya? Tidak ada? Yang raise hand lagi? Ada yang raise hand? Bu Siti Nafisa ini saya kelihatan barangkali ingin menyampaikan sesuatu. Bu Siti Nafisa? Boten Bu Endang, sampun Oh, paham. Paham nggih, terima kasih. Nggih, Bapak dari Kelurahan Kebon Agung barangkali? Kelurahan Jember Lor? Dari Leda Ombo? Sudah ya? Sudah. Sudah. Dari Puger? Antirogo barangkali? Mohon maaf kami absen. Cucu oma dari bayi SMP besar. Itu ada. Ada nggih? Ini nih dari Oma Erni lagi ya? Cucu oma. Gimana? Keluarga kedua cucu Oma dari bayi sampai dari bayi SMP besar Dokter Getiar yang vaksin. Terima kasih sangat. Sekarang semua sehat dan gemuk semua. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Cucunya sudah gemuk-gemuk semua. Nanti seperti Oma. Sudah habis ya? Ya, tidak ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu yang ada di ruang webinar ini? Kalau tidak, memang kita juga dibatasi oleh waktu. Terima kasih kepada Dr. Gebiar spesialis anak yang telah berkenan berbagi pengetahuan kepada kita semua, terutama peserta webinar yang telah berpartisipasi aktif selama proses diskusi berlangsung. Harapan kami semoga pengetahuan yang telah disimak oleh 511 partisipan yang berasal dari semua kalangan dapat menurunkan derajat kecemasan di masyarakat. Sebelum acara kita akhiri, mohon berkenan Dr. Gebiar memberikan closing statement yang penting bagi masyarakat. Terima kasih, Bendang. Jadi intinya memang benar kasus hepatitis akut ini ada. Yang penting itu ada. Dan kita sebagai masyarakat nggak usah panik karena sudah diantisipasi oleh pemerintah. Ya, jadi nggak usah panik. Kemudian yang penting untuk kita menjaga supaya kasus ini tidak mengenai anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kita harus bekerja bersama-sama. Karena dengan mencegah itu lebih murah daripada mengobati. Ya, ingat PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Begitu, Bendang. Makasih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya closing statement yang disampaikan oleh Dr. Gebiar spesialis anak, kami atas nama panitia penyelenggara mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan webinar pada hari ini. Saya Bu Endang Sulistiawati undur diri dari ruang meeting Zoom dan sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di webinar yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan itu. Terima kasih dokter, terima kasih Bu Endang. Sami-sami. Pak kecapean. Begadang bisa memicu. Uji hati, selain PHBS menjaga makanan, apa kecapean begadang bisa memicu hepatitis? Ya, dikit mungkin ya dokter ya. Ya. Kecapean. Jadi kecapean itu kurang istirahat bisa menurunkan imun kita. Imun kita akan berkurang kalau kita kurang istirahat. Ya, bisa nggak kita tertular hepatitis? Kalau kita tidak kemasukan hepatitis, virus hepatitis A, virus hepatitis itu, ya kita tidak akan kena. Tetapi lebih rentan daripada kalau kita istirahatnya cukup. Ya, jadi orang yang istirahatnya cukup itu mempunyai daya imun yang lebih kuat daripada yang istirahatnya tidak cukup. Ya. Rentan sekali dia. Terima kasih, Bendang. Kasihan ini.
Oke, terima kasih dokter. Mudah-mudahan yang diterima oleh 511 partisipan bisa bermanfaat dan menurunkan kecemasan yang ada di masyarakat. Oke. Alhamdulillah. Ditularkan pada orang lain. Oke. Nah, kami berharap karena ilmunya sudah di-share, Bapak Ibu yang hadir bisa menyampaikan kembali pada orang-orang sekitar, terutama keluarga sendiri, kemudian kalau dari pemerintahan bisa menyampaikan pada warganya. Saya kira itu kata akhir dari webinar pada hari ini. Ini